Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang filosofi dan konsep pemasaran dari PT Sido Muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyono dengan NIM B11 2019 05623. Saya Vivi Andra Puspa, NIM B11 2019 05895. Perkenalkan, nama saya Berli Adrin Vidya, NIM B11 2019 06175. Perkenalkan, nama saya Asturia Gupita, NIM B11 2019 06189. Sejarah singkat PT Sido Muncul. Pada tahun 1935, PT Sido Muncul memutuskan membuka usaha jamu di Yogyakarta. Lalu pada tahun 1951 baru mendirikan perusahaan sederhana yang diberi nama Sido Muncul yang kita tahu saat ini. Lalu pada tahun 1975 dibentuklah PT Sido Muncul dan Farmasi Sido Muncul. 1997 membangun pabrik modern di Bekasi, Ungaran. Pada tahun 2000 meresmikan pabrik baru dan mendapat 2 sertifikat CPOTB dan CPOB. 2004 memproduksi lebih dari 250 produk. 2013 resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten SIDO. 2019 SIDO Muncul memperoleh sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Konsep pemasaran yang ada di PT Sido Muncul. Yang pertama, periklanan. Dalam kegiatan periklanan yang dilakukan Sido Muncul adalah mengedepankan gaya bisnis yang mengutamakan manfaat. Yang kedua, promosi penjualan. Dalam kegiatan promosi penjualan yang dilakukan PT Sido Muncul adalah menjadi event sponsorship. Yang ketiga, public relation. Dalam kegiatan public relation, Sido Muncul membangun agrowisata untuk dijadikan tempat edukasi dan mengadakan mudik gratis bagi para penjual jamu. Yang keempat, direct selling. Dalam kegiatan direct selling, PT Sido Muncul mengirimkan email, telemarketing, dan lain-lain kepada distributor. Yang terakhir, personal selling. Dalam kegiatan personal selling, PT Sido Muncul mengadakan atau membuka stand di suatu acara dengan menggunakan SPG untuk menjelaskan produknya. Kemudian ada filosofi. Dalam sebuah wawancara, Bapak Irwan Hidayat selaku Direktur PT Sido Muncul Tbk ditanya mengenai filosofi PT Sido Muncul yang dari perusahaan rumahan menjadi perusahaan sebesar ini. Beliau menjawab bahwa nenek dan orang tua beliau selalu mengajarkan untuk hidup akur dan mengalah. Dan ini merupakan tradisi keluarga. Dan menurut beliau, terjadi beda pendapat adalah hal yang wajar. Maka dari itu dilakukan musyawarah untuk pengambilan keputusan. Jadi tradisi keluargalah yang membuat PT Sido Muncul Tbk ini menjadi sukses. Yang selanjutnya yaitu landasan teori. Landasan teori ini berisi tentang pengertian pemasaran dan konsep pemasaran. Pemasaran sendiri atau yang sering disebut sebagai marketing yang berasal dari kata market yang artinya itu pasar. Menurut William G. Station 2012, pemasaran yaitu suatu sistem dari suatu kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, memproduksi, serta mendistribusikan produk yang dapat memuaskan keinginan guna mencapai tujuan perusahaan. Sementara itu, konsep pemasaran menurut Harto yaitu falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan dalam kebutuhan konsumen adalah syarat ekonomis dan sosial bagi kelangsungan hidup sebuah perusahaan. Nah, konsep pemasaran ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan pemasaran holistik. Konsep produksi sendiri menekankan pada 2 hal utama. Yang pertama itu konsumen menyukai produk yang tersedia di mana-mana, dan
Dan yang kedua itu konsumen akan menyukai harga yang murah. Konsep produksi ini berorientasi menggerakkan segala upaya untuk mendapatkan efisiensi produksi yang tinggi dengan biaya murah dan mendistribusikan secara luas. Kemudian konsep produk yaitu konsumen menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan inovasi terbaik. Dari konteks ini adalah membuat produk yang berkualitas atas produk yang unggul. Kemudian yang ketiga yaitu konsep penjualan. Konsep penjualan dalam kegiatannya dilakukan secara efektif dengan cara menjual lebih banyak orang secara lebih sering untuk menghasilkan uang dan laba lebih banyak. Kemudian konsep pemasaran. Konsep ini bukan mencari pelanggan yang tepat untuk perusahaan, tetapi menemukan produk yang tepat untuk pelanggan. Dan yang terakhir yaitu pemasaran holistik. Konsep ini berupa pendekatan yang menyadari integrasian, keluasan, dan sifat ketergantungan ruang lingkup dan aktivitas pemasaran. Nah, kemudian itu ada pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu diskusikan pengertian needs, wants, dan demand secara umum. Kemudian terapkan hasil diskusi tersebut terhadap kebutuhan, keinginan, dan permintaan konsumen atau masyarakat terhadap produk jamu herbal, khususnya dari PT Sido Muncul Tbk. Yang pertama kan ada pengertian dari needs. Nah, pengertiannya itu adalah kebutuhan yang berasal dari dalam diri sendiri berdasarkan perasaan kekurangan sebagai manusia, seperti udara, air, sandang, pangan, dan papan. Kemudian ada pengertian dari wants. Wants itu adalah kebutuhan yang dipengaruhi oleh kebudayaan dan individualisme seseorang. Yang terakhir ada demands. Demands adalah keinginan akan suatu produk secara spesifik yang didukung oleh kemampuan untuk membelinya. Dalam penerapannya, PT Sido Muncul memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumennya dengan menciptakan produk-produk jamu herbal yang dibuat secara inovatif dan menyesuaikan dengan perkembangan serta keinginan dari masyarakat. Dalam upayanya, PT Sido Muncul memproduksi beberapa bentuk jamu herbal dengan bentuk cair, pil, hingga kapsul. Karena mereka menyadari bahwa keinginan masyarakat atau kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi obat itu berbeda-beda. Ada yang dengan cara minum, ada yang dengan pil atau dengan kapsul. Sehingga mereka berinovasi menciptakan semua bentuk jamu agar bisa dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia atau bahkan di luar negeri. Yang selanjutnya yaitu keinginan. Keinginan merupakan sesuatu yang lebih jauh dari kebutuhan. Karena tanpa adanya kebutuhan, maka tidak akan muncul keinginan. Walaupun terkadang manusia menginginkan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Pada saat suatu produk dapat memenuhi keinginan manusia, maka produk tersebut berhasil memberikan nilai yang lebih tinggi, sehingga kita akan memperoleh tingkat kepuasan yang lebih tinggi daripada kebutuhan yang kita penuhi. Kemudian ada permintaan. Permintaan yaitu jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dalam waktu tertentu dan dengan harga tertentu. Terdapat 3 poin tertentu, yaitu jumlah barang yang diminta, tingkat harga, dan akan terjadi dalam periode tertentu. Misalnya, seseorang yang sedang mengalami masuk angin, dia membutuhkan obat. Kemudian ia membeli jamu tolak angin sebagai obat. Harga yang diberikan satu saset sangat terjangkau, sehingga dapat dibeli oleh siapapun dan bahkan dimanapun. Hal tersebut merupakan salah satu faktor di mana semua konsumen yang ingin mengkonsumsi jamu tolak angin memiliki kemampuan untuk membelinya. Yang kedua, diskusikan macam orientasi
organisasi terhadap konsumen yang akan menjadi konsep dasar atau landasan filosofi pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dan keinginan serta permintaan konsumen. Yang pertama, ada konsep produksi, menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia di banyak tempat dan murah harganya. Yang kedua, ada konsep produk yang beranggapan bahwa para konsumen akan mempunyai tanggapan baik terhadap produk-produk bermutu yang dijual dengan harga yang layak. Yang ketiga, konsep penjualan beranggapan bahwa para konsumen pada umumnya tidak akan membeli produk perusahaan dengan jumlah yang cukup banyak. Yang keempat adalah konsep pemasaran beranggapan bahwa tugas pokok perusahaan ialah menentukan kebutuhan, keinginan, dan penilaian dari pasar yang menjadi sasaran dan penyesuaian kegiatan perusahaan sedemikian rupa agar dapat menyampaikan kepuasan yang diinginkan pasarnya secara lebih efisien dan efektif. Yang kelima, sosial marketing diarahkan pada usaha menimbulkan kepuasan pembeli dan kesejahteraan jangka panjang bagi konsumen dan masyarakat sebagai cara untuk mencapai tujuan perusahaan. Pembahasan ketiga, berdasarkan hasil diskusi nomor 2, buatlah analisis konsep dasar apakah yang digunakan oleh PT Sido Muncul. Lengkapilah analisis saudara dengan contoh yang ada di dalam kasus. Konsep yang pertama yaitu konsep produksi. Seiring meningkatnya permintaan pasar, maka PT Sido Muncul meningkatkan daya produksi yang lebih besar seperti melakukan pembangunan pabrik baru di Klepu Ungaran, relokasi serta modernisasi pabrik dilakukan bersamaan dengan kebutuhan serta permintaan pasar yang ada. Ada lebih dari 250 jenis produk yang diproduksi PT Sido Muncul yang sudah tersebar secara meluas baik di Indonesia maupun di luar negeri sekalipun dengan harga yang terjangkau. Konsep yang berikutnya yaitu konsep produk. Produk jamu herbal dari PT Sido Muncul memiliki kualitas produk yang baik dengan menggunakan bahan alami serta diracik dan diramu secara tradisional. Kelebihan produk ini juga tidak menimbulkan efek samping jika diminum dalam jangka panjang. Walaupun ada baiknya ketika sedang tidak ada keluhan sakit, dianjurkan untuk minum secara rutin dan berkala. Hasil produk yang dipasarkan pun sudah melalui quality control yang ketat serta panjang sebelum produk didistribusikan ke pasar luas. Konsep selanjutnya yaitu konsep penjualan. Keberhasilan PT Sido Muncul dalam merubah citra jamu yang dipandang ketinggalan zaman kini dianggap sebagai alternatif dari obat-obat farmasi. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilannya pada kampanyenya yaitu Orang Pintar Minum Tolak Angin. Produk PT Sido Muncul akan laku di pasar ketika produknya didesain, dikemas, dan dijual dengan harga yang menarik, serta melalui distribusi dan promosi yang tepat. Kemudian konsep selanjutnya ada konsep pemasaran. PT Sido Muncul sudah berhasil mempunyai market share yang tertinggi dengan reputasi yang baik sebagai industri jamu terbesar di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu tujuan PT Sido Muncul, yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan melalui pola hidup sehat, menggunakan bahan-bahan alami sebagai pengobatan secara natural. Kemudian selanjutnya ada social marketing konsep. PT Sido Muncul sebagai perusahaan yang telah berdiri sejak 1951, yang dimana sekarang menjadi perusahaan jamu modern bertaraf internasional, selalu berupaya memberikan produk-produk yang berkualitas serta menyehatkan bagi para konsumennya. Hal ini tertuang dalam visi dari PT Sido Muncul, yaitu menjadi perusahaan obat herbal, makanan, minuman kesehatan, dan pengolahan bahan baku herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. PT Sido Muncul juga sudah melakukan upaya pelestarian terhadap lingkungan seperti berupa karya dan aktivitas pengembangan dan pelestarian hayati, pembangunan kawasan pabrik ramah lingkungan, dan pengolahan limbah secara sempurna. Oleh PT Sido Muncul juga melakukan kegiatan corporate social responsibility dengan membantu apa saja yang sedang menjadi kebutuhan masyarakat. Salah satu penerapan program tersebut yaitu menyediakan mudik lebaran gratis, operasi mata katarak, pemeriksaan mata anak sekolah dasar, dana amal untuk berbagi panti asuhan, dana bantuan untuk penderita hidrosefalus, dan juga melakukan promo pariwisata melalui iklan Kuku Bima Energi dan program Go Green Sido Muncul.
Kemudian pembahasan nomor 4, mengacu pada teori hierarki kebutuhan Maslow, menurut saudara termasuk dalam kelompok hierarki kebutuhan apakah produk-produk PT Sido Muncul Tbk? Sebelumnya saya akan menjelaskan sejarah singkat 5 tingkatan hierarki kebutuhan Maslow. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis, yang dimana manusia membutuhkan makanan, air, tempat tinggal, kehangatan, dan lain-lain. Yang terus naik lagi menjadi kebutuhan akan rasa aman, yaitu keamanan dan keselamatan. Dua tingkatan ini merupakan kebutuhan dasar. Setelah itu, jika tingkatan sudah dipenuhi, kemudian naik lagi menjadi kebutuhan akan rasa memiliki dan cinta. Manusia ingin mempunyai hubungan intim dan pertemanan. Kemudian naik lagi kebutuhan akan harga diri, yaitu manusia ingin merasa dirinya berprestasi. Dua tingkatan ini merupakan tingkatan kebutuhan psikologis. Kemudian naik lagi tingkatan terakhir, yaitu aktualisasi diri, yang dimana mencapai potensi penuh seseorang termasuk aktivitas kreatif. Kebutuhan ini merupakan pemenuhan diri. Menurut Maslow, kebutuhan yang pertama menguasai tingkah laku manusia sampai kebutuhan tersebut terpenuhi. Setelah kebutuhan kedua menjadi dominan, maka kebutuhan tersebut terpuaskan dan seterusnya. Teori ini memberi petunjuk kepada penjual mengenai cara mengetahui kebutuhan konsumen. Kategori produk-produk PT Sido Muncul termasuk dalam kebutuhan fisiologis atau kebutuhan fisik, yaitu kebutuhan akan kelangsungan hidup seperti mengonsumsi makanan dan minuman herbal, medicine, energy drink, and suplemen. Misalkan seseorang sedang masuk angin, dia membutuhkan obat, dan PT Sido Muncul memiliki produk yang dibutuhkan, yaitu jamu tolak angin atau permen tolak angin. Kemudian berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam makalah kami. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.